Saat berbuka puasa, tidak disarankan untuk makan makanan berat ya. Sebaiknya berbuka dengan makanan kecil, supaya lambung bisa beradaptasi dulu. Dumpling keju ini bisa menjadi pilihan nih. Apalagi bahan bakunya terbuat dari ikan yang kaya kandungan protein. Jadi perut bisa kenyang lebih lama deh. Setelah sholat tarawih, baru deh boleh lanjut makanan beratnya. Makanan yang serupa dengan gyoza di Jepang dan mandu di Korea ini sebenarnya adalah bakso ikan yang di dalamnya diberi isian. Seperti daging giling, sayur, ataupun keju. Sisa satu nih. Aduh! Yah, dumpling sisa satu-satunya melon malah jatuh lagi. Aduh! Siapa sih yang ribut bener siang-siang gini? Waduh, gawat nih. Mel, maaf Mel. Gimana sih? Main bola nggak hati-hati? Iya Mel, maaf deh. Unyil nggak sengaja. Aduh. Nggak tahu apa? Pak Oga baru mimpi dapat undian 1 miliar. Ini Boga, Unyil bikin jatuh dumpling Melani. Udah sisa satu-satunya lagi. Ya, tapi Mel, Unyil kan nggak sengaja. Ya ampun, cuma emping aja ributnya kayak lagi nangkep maling. Udah, beli lagi nanti di warung noh. Ayo Unyil ganti. Ya udah, gini aja. Kita ke pabriknya langsung aja Mel. Sepuasnya deh makan di sana. Lah. Ayo. Kenapa pada pergi? Waduh, orang tua dicuekin. Untuk membuat dumpling keju, kita siapkan adonan dulu di dalam tangki ini. Pertama, masukkan surimi ke dalam tangki. Surimi adalah daging ikan olahan yang sudah melalui beberapa tahapan proses. Banyak produk makanan beku hasil laut menggunakan surimi sebagai bahan utamanya. Oke deh, sekarang masukkan juga bahan lain nih. Seperti garam, bumbu-bumbu, minyak sayur, dan es batu sebagai penjaga suhu adonan agar tetap terjaga kualitasnya. Terakhir masukkan tepung terigu nih, lalu aduk sampai kalis. Nah, sekarang kita buat adonan kedua. Beda adonan kedua hanya pada pewarnaan saja kok. Menambah pewarna makanan pada adonan bertujuan untuk memberikan garis warna pada bagian luar dumpling keju. Kedua adonan selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin forming. Oh iya, di mesin ini juga ada pasta keju untuk isian dumpling loh. Secara otomatis dumpling keju akan turun satu persatu. Dalam 1 jam mesin ini bisa mencetak sebanyak 100 kg adonan atau sekitar 500 butir. Setelah cetak, dumpling keju akan masuk ke dalam tangki rebus. Tangki berisi air dengan suhu 40 derajat Celcius ini bisa membuat dumpling keju kenyal dan tidak mudah pecah. Berjalan secara perlahan sampai juga deh di tangki perebusan kedua. Suhu air ini lebih besar, sampai 100 derajat Celcius loh. Setelah direbus selama beberapa menit, dumpling kejunya siap diangkat deh. Duh, panas banget di sini. Lama-lama bisa sauna. Terus Melani jadi kurus deh. Repot banget sih kalau bawa Melan. Marah-marah melulu. Nyari dong. Coba suruh lagi yang bikin Melani kesel. Ya udah, sekarang kemana lagi nih? Udah, ayo deh kita ke pembekuan. Dumpling keju dibekukan pada suhu minus 40 derajat Celcius selama 1 jam. Dumpling keju punya 2 kemasan, yang ini 500 gram. Dumpling keju sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia loh. Penyimpanan pada freezer suhu minus 20 derajat Celcius akan menambah daya tahan dumpling keju hingga 1,5 tahun. Dumpling dipercaya sudah dikonsumsi sejak 1700 tahun silam. Sejarah menceritakan dumpling adalah makanan yang dibuat oleh seorang tabib di Tiongkok Utara saat cuaca sedang dingin-dinginnya.
Berawal dari masyarakat daerah kampungnya, Dongguan, yang mengalami kelaparan dan kedinginan karena cuaca ekstrim. Sang tabib berinisiatif membangun rumah pengobatan. Di sana, dia mulai membuat makanan yang juga berfungsi sebagai obat untuk mengurangi kelaparan dan kedinginan. Suatu cerita menyebutkan, tabib itu membuat sup yang berisi dumpling dengan isian daging kambing dan rempah. Seiring berjalannya waktu, kini dumpling mulai ditemui dalam bentuk beraneka ragam dan lebih menarik. Dumpling keju bisa dinikmati dengan berbagai cara. Yang paling mudah direbus ala shabu-shabu khas Jepang. Tapi sebenarnya keju di dalam dumpling gak cuma sebagai isian loh. Dalam 100 gram keju terkandung energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, sampai vitamin. Terus, dalam 500 gram keju terkandung jumlah protein dan lemak yang sama dengan 1 galon susu. Karena banyak gizinya, cheese dumpling ini pas banget kan buat buka puasa. Nah, ini Mel, Unyil bawain dumpling keju nih. Keju? Melani kan takut gendut. Ya udah deh, nih Unyil tambahin dumpling ayam aja. Mau nggak? Ayam lagi? Aduh, Melani kan lagi jadi vegetarian, Nyil. Nggak makan Oke, ayam. ini yang terakhir, nasi bungkus. Biar sekalian kenyang deh. Kalau yang gini kan enak, Nyil. Paket lengkap. Makasih ya, Uni. Aduh, ampun deh. Melan.